Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita di LQ dan Sahabat Santri Channel. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga dikuatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari tindakan pengkafiran yang telah dilakukan oleh umat-umat non-muslim sahabat santri. Tindakan mereka dari upaya pengkafiran terhadap umat Islam tidak akan terhenti sampai umat Islam itu sendiri mengikuti apa yang mereka inginkan sahabat ya. Jadi kita selalu harus mewaspadai tindakan-tindakan mereka. Baiklah sahabat, dalam video kali ini saya akan menampilkan salah satu video yang sangat seru sahabat ya. Ini adalah video debat antara Ustadz Zulkifli Abbas dengan MKC sahabat sebelum babak belur di penjara. Dan perlu diketahui sahabat, MKC ini adalah seorang penista agama yang sekarang sudah di penjara sahabat ya, dan dia mempunyai background pernah menjadi TKI di Arab Saudi sahabat, dan itu sudah diverifikasi oleh pihak tenaga kerja Indonesia sahabat ya. Baiklah sahabat santri, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak video perdebatan yang sengit ini sahabat ya, antara Ustadz Juma dengan MKC sahabat. Silakan. Akhirnya kami mau memberikan pertanyaan dari Bible ya, memberi pertanyaan dari Bible, dari Alkitab ya. Banyak orang Islam mengatakan bahwa Bible itu dipalsukan, tapi itu hanya mulut saja yang tidak tahu kepada Bible, hanya melihat dari jauh, mendengar ilmu katanya, ilmu karangan, ilmu dongeng, makanya kamu ikut-ikutan ya. Kalau dituntut, mana buktinya yang asli? Kalau memang itu Bible dipalsukan, kamu kan tidak bisa membuktikan itu, yakin tidak bisa membuktikan begitu. Menurut saya Bible atau Injil itu asli tulisan Latin. Begitu saudaraku. Terima kasih. Meme kece. Dengan Anda mengatakan gospel itu adalah firman Tuhan, itu sudah terbukti bahwa Anda itu sudah kufur dari sejak lahir. Berarti Anda ini bukan murtadin. Kenapa? Orang yang tahu ilmu kodifikasi Quran akan mendudukkan kitabnya orang lain di luar Al-Quran sebagai karangan yang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar kodifikasi Quran. Orang yang Islam dari lahir akan paham. Orang yang paham tentang hadits, orang yang paham tentang sanad, orang yang paham tentang matan, orang yang paham tentang perawi akan tahu bahwa kitabnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Duduk sebagai sabda Yesus aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Itu kalau Anda Islam dari lahir. Tapi karena Anda sudah kufur dari sejak dulu, ya mungkin Anda bisa sedikit paham bacaan atau kira Al-Quran disebabkan karena mungkin Anda pernah menjadi TKI. Jadi Anda tahu surah Al-Kafirun seperti ini bacanya, Al-Ikhlas seperti ini bacanya. Karena majikan Anda adalah orang Muslim yang senantiasa sholat dan membaca Quran. Tapi kalau Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan, 100% saya jamin Anda bukan murtadin. Ya, Anda adalah kufur dari sejak lahir. Saya bisa jamin itu. Kalau ada murtadin yang berani mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan, mari kita buktikan malam ini juga. Anda boleh baptis saya kalau Anda bisa menghadapi saya mengkaji tentang itu. Kita buktikan apakah kitabnya orang Kristen itu betul-betul firman Tuhan atau bukan. Iman saya jadi jaminannya meme kece. Malam ini Anda bisa baptis saya secara langsung live video. Kalau betul Anda bisa membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah 100% firman Tuhan. Sebaliknya, saya mampu membuktikan kepada Anda
kitabnya Kristen Gospel itu bukan firman Tuhan, duduk sebagai sabdanya Nabi Yesus aja kagak, apalagi sebagai firman Tuhan. Dan itu saya bisa buktikan kepada Anda. Gimana, berani gak menghadapi tantangan saya, Meme KJ? Sesekali tegas, Bang. Allahu Akbar. Pak Lopot. Yang dibahas hanya itu aja, tentang sunat aja. Dasar Pak Lopot yang dipikirkan bidadari di sorga ya. Ya, kalau mending masuk surga, kalau kagak bidadarinya di neraka, Pak Lopot. Jadi apa yang diharapkan dari Islam? Cuma ngomongin tentang seks, masalah seks. Kasihan, sungguh kasihan ya. Jadi tidak ada yang bermutu ya, seks mulu yang dipikirkan. Coba sedikit-sedikit itu tunjukkan dalil hadis dan lain sebagainya. Kalau ditanya hadis bunyinya begitu, kenapa nggak sinkron? Kabur lagi, nggak nongol. Heri udah kabur, sekarang ganti Pak Lopot. Baiklah sahabat santri, kelihatan sekali Meme Kece belum bisa merespon daripada semua pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Zuma, sahabat ya. Sepertinya dia mau menghindar daripada Ustadz Zuma, sahabat ya. Oke, baik sahabat, marilah kita simak bersama-sama video selanjutnya, silahkan. Hadis bunyinya begitu, kenapa nggak sinkron? Kabur lagi, nggak nongol. Heri udah kabur, sekarang ganti Pak Lopot. Oke Pak Lopot, nggak apa-apa, maju terus Pak Lopot. Selama saya belum zoom ya, nanti saya akan zoom, saya tinggalkan grup ini. Oke. Dia bukan murtadin, Bang. Dia itu kafir dari lahir. Andaikan dia itu seorang murtadin, dia pasti tahu hadis itu apa. Ini dia menyebutkan kalau hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aja udah keliru. Dijamin 100% dia itu bukan seorang murtadin. Dia itu kafir dari Arab. Ada yang mau taruhan sama Dewa, silahkan. Dewa bisa membuktikan dengan dari cara dia, conversation dia, cara pengucapan dia, kalau dia itu bukan seorang murtadin. Bukan. Meme Kece sampai hari ini sejak perdebatan terakhir dengan saya udah sebulan, itu nggak ada nyali lagi untuk berdebat dengan saya, karena dia tahu bahwa Zulkifli paham betul kalau Meme Kece itu bukan murtadin. Meme Kece itu bukan murtadin, Meme Kece itu orang Kristen dari lahir. Dan saya bisa buktikan itu dengan cara penjabarannya dia. Mama Kece menuduh surga Islam itu ada seks bebas dan seterusnya. Mencari celah di Al-Quran, mencari nama Muhammad bin Abdullah. Ini bukti bahwa Anda itu bukan murtadin. Kalau murtadin, ya seumur Anda yang sudah tua bangkokan kayak begini, kalau murtadin, ya seumur Anda yang sudah tua bangkokan kayak begini, pemahamannya tentang Islam masih level itu bukan murtadin. Anda itu adalah murid daripada Duladi Samarinda, Alisina. Anda diorbitkan untuk mengaku-ngaku murtadin. Dan saya jamin itu, Anda bukanlah seorang murtadin. Anda adalah pemakan babi dari sejak lahir. Dari segi wajah, cara penyampaian, mimik mulutmu, ya, bahasa tubuhmu, itu nampak kelihatan cara menyampaikannya, cara menyampaikanmu. Terus paparan-paparanmu tentang Quran, konsep imanmu terhadap Quran, kemudian pemahamanmu terhadap gospel, semua menunjukkan Anda itu bukan murtadin. Bukan murtadin Anda itu. Kalau murtadin itu kayak Saifuddin Abraham, nah itu murtadnya karena ekonomi, itu ketahuan. Bukan murtadin Anda itu. Kalau murtadin itu kayak Saifuddin Abraham, nah itu murtadnya karena ekonomi, itu ketahuan.
bukan karena ilmu, bukan karena menemukan titik celah di dalam Quran. Kalau Anda nggak sampai ke sana, level Anda nggak selevel Saifuddin Abraham, jauh. Anda itu sangat ketahuan kalau Anda itu bukan murtadin. Kalau Saifuddin Abraham udah ketahuan. Anak-anaknya memang kami bersahabat dengan anaknya. Dan kami tahu memang dia adalah murtadin karena faktor ekonomi. Tapi kalau kamu meme kece, kamu bukan murtadin. Ya, kamu adalah orang kafir dari sejak lahir, pemakan babi dari sejak lahir. Saya malah curiga Anda itu peternak babi dari kecil. Nah, untuk membuktikan kebenaran apa yang saya katakan ini, ayo hadapi saya, diskusi, jangan menghindar. Itu loh. Kita buktikan bahwa Anda bukan murtadin. Berani enggak Anda? Umat Islam merujuk kepada hadis dijadikan rujukan. Sementara hadis itu dikarang oleh Bukhari Muslim, yang katanya hadis itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu, karena yang menulis hadis entah ngalami atau tidak pada masanya Muhammad bin Abdullah hidup. Begitu. Karena hadis mulai dibukukan setelah 90 tahun Muhammad bin Abdullah wafat, baru hadis dibukukan. Inilah yang sebenar-benarnya. Semoga saudara berpikir. Terima kasih. Nah, thank you sudah nanggapi VN saya atau tulisan saya, meskipun sifatnya ambigu. Jadi gini, saya minta Anda fokus sama saya ya, meme kece ya. Kita berbicara mengenai perspektif pendekatan ilmiah tentang hadis dan juga kitab yang kamu yakini sebagai firman Tuhan. Oke, Anda sudah menerangkan hadis itu sumbernya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam komponen-komponen ilmu hadis itu diterangkan ada tangga-tangga hadis, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu dan seterusnya. Untuk mengetahui ini, maka seseorang Islam harus wajib mengetahui tentang sanad, matan, perawi, dan seterusnya. Ini ada kaidah-kaidah ilmu yang harus dipahami tersendiri. Ada prinsip-prinsip ilmu yang harus dilakukan untuk mengetahui standarisasi mendudukkan hadis tersebut masuk dalam kategori sabda Rasulullah, atau itu hanya penyampaian-penyampaian yang tidak berdasar kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Anda sudah tahu pastinya kalau Anda itu adalah seorang murtadin. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara terinci. Justru dengan tuduhan Anda tentang hadis ini, tanpa Anda memahami, membuktikan bahwa Anda bukan murtadin. Orang Islam itu tahu, Pak. Saya SMP itu udah belajar ulumul hadis, saya sudah kaji. Bayangkan itu. 6 tahun saya ngaji, ya, membahas tentang hadis. Di situ dikupas tuntas sehingga umat Islam yang paham ini tahu, ngerti mereka. Oh, ini hadis maudhu, ini hadis doi, ini lemah, ini palsu, dan ini sahih. Dari mana diketahui itu? Ada yang dikatakan pembelajaran kritikal sanad, kritikan matan, dan perawi-perawi hadis. Tapi Anda mengatakan itu diragukan, itu ini dan itu dan seterusnya, membuktikan Anda bukan murtadin. Sekarang saya ingin tanya balik pada Anda. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, sesuai dengan pernyataan Anda tadi, karena Anda tidak punya ilmu menurut saya, di dalam kitab Anda ada beberapa kitab sejarah. Contoh Yosua misalnya, Hakim-Hakim, terus kemudian 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Esther. Itu adalah kitab sejarah. Ini saya ajarin Anda kalau Anda ini belum tahu, ya. Itu adalah kitab sejarah. Di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Pertanyaan saya, siapa penulis kitab-kitab sejarah tersebut? Jawab, enggak pakai lama. Silakan.
Aduh, kita Yusmiati, kasihan. Walaupun saya sudah sunat, nggak mungkin barang saya dikasih kamu, Yusmiati. Nah, sahabat santri, terlihat sangat jelas ya, Meme Kece sekarang ini lagi-lagi menghindar dari pertanyaan Ustadz Zulkifli Abbas, sahabat ya. Dan dia terlihat jelas ingin mengkaburkan setiap pertanyaan dari pertanyaan Ustadz Zulkifli, sahabat. Baiklah sahabat, marilah kita simak kembali video selanjutnya, silahkan. Kasihan. Walaupun saya sudah sunat, nggak mungkin barang saya dikasih kamu, Yusmiati. Kasihan. Walaupun saya sudah sunat, nggak mungkin barang saya dikasih kamu, Yusmiati. Amit-amit deh. Gatel. Ya, yang suka nyeleweng itu umpan neraka. Muhammad Kece ini tahu. Makanya Muhammad Kece berhenti dari berbuat dosa, perzinahan. Oh, ngeri banget saya bilang. Ya, saya orangnya penasaran. Ya, karena apa, yang haram itu enak. Waktu itu kan belum kenal Tuhan. Yang haram itu enak, babi haram katanya. Setelah dicobain enak. Dulu haram jadi harum, sudah kasih. Wah, haram katanya. Ya, berzina katanya haram. Ya, dulu belum kenal Tuhan Yesus. Saya cobain enak juga. Nah, Muhammad Kece ini tahu. Makanya Muhammad Kece berhenti dari berbuat dosa, perzinahan, dosa mengutuk orang, berdosa mengkhianat orang. Jadi yang sebenarnya itu kita harus berbuat baik di dunia ini selama kita masih hidup. Begitulah kita Yusmiati. Terima kasih. Semua debater muslim Meme Kece layani. Walaupun hanya mereka itu menulis sesuatu yang sifatnya candaan, dilayani semua. Tapi giliran Zulkifli menghindar. Kenapa? Karena Meme Kece tahu kalau saya ngaku sudah sunat, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi saya menurut Nabi saya, Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, berarti Meme Kece harus nyambung kulupnya dengan kulit sapi atau paha ayam. Tapi takut karena jangan sampai benar yang Zulkifli bilang 2 bulan kemudian kulup saya tumbuh bulu ayam. Ya toh? Nah, kalau Anda mengaku Anda itu tidak sunat, lagi-lagi Anda tidak masuk kategori pengikut Yesus. Karena syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu harus mengikuti ajaran Yesus, tidak mengikuti ajaran Paulus menuhankan Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus harus Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, dan Bani Israel otomatis sudah sunat. Jadi cara lain untuk cara yang Anda gunakan kemudian untuk menghindar dari saya kayak gini. Semua tulisan-tulisan debater muslim Anda tanggapin, tapi untuk fokus kepada saya Anda nggak mau. Karena takut tumbuh bulu ayam, atau takut Anda itu tidak masuk dalam kategori muridnya Yesus. Dan saya yakin sekali Anda tahu ini. Anda tahu kalau Anda adalah murtadin, Anda tahu bahwa tidak ada keselamatan di dalam ajaran di luar daripada Islam. Anda paham itu. Tapi lagi-lagi fulus, duit, zaman susah. Caranya mempertahankan hidup orang yang memiliki akal pendek kayak Meme Kece itu ya jual iman. Caranya mempertahankan hidup orang yang memiliki akal pendek kayak Meme Kece itu ya jual iman. Ini kesempatan orang-orang yang ada di luar sana yang memiliki ekonomi dan ingin memurtadkan orang lain, membeli iman-iman orang yang seperti Anda dengan rupiah, fulus. Makanya Anda tahu sebenarnya Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar. Tidak ada jalan keselamatan setelah Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kecuali Islam.
Anda tahu itu. Kalaupun Anda bukan murtadin, Anda tahu Islam itu adalah agama yang benar dan tidak mampu menemukan titik celah di dalam Al-Quran, di dalam Islam, sehingga Anda nyamar menjadi murtadin. Anda tahu. Makanya Anda itu gelisah ketika melihat akun Zulkifli aktif di dalam grup. Pingin loncat, malu. Pingin kabur, malu. Satu-satunya jalan adalah menanggapi VN yang lain dan jangan menanggapi VN Zulkifli. Itu yang Anda praktekkan sekarang. Kalau Anda itu murtadin, satu, ayo mari kita buktikan. Iman saya menjadi taruhannya. Anda nggak berani. Anda ingin membahas tentang keotentikan hadits dan juga kitab Anda. Saya sudah menjabarkan, kitab Anda ada terdiri kurang lebih 12 kitab sejarah. Siapa penulis-penulis sejarah yang ada dalam kitab Anda? Anda juga tidak tahu. Anda nggak berani jawab. Sementara saya bisa menjabarkan tentang hadits, sejarah penulisan hadits, bisa saya. Anda mau singkat atau saya jabarkan secara panjang lebar, bisa. Tapi karena Anda memang tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari uang, ya gini caranya. Kalau kalimat saya, kata-kata saya ini salah, saudara Meme Kece, yuk kita mari buktikan, supaya tidak menjadi fitnah. Anda itu bukan murtadin. Kalau Anda murtadin, sebelum Anda murtad dan menemukan titik celah dalam Islam, tentu Anda sudah menemukan kebenaran dalam Kristen. Sekarang Anda jawab saya, kitab sejarah yang ada dalam kitab kamu itu yang nulis siapa? Coba, bisa enggak kamu jawab ini? Kalau tidak, berarti Anda murtadin abal-abal, atau Anda memang bukan murtadin. Gimana, Kici? Hei sahawai, jangan sembarangan komentar ente. Justru Islam ini ribet. Baca kitabnya saja harus pakai sorob nahu, harus pakai tajwid, harus pakai idhar, idgom, ihfa. Pokoknya ribet deh. Jangankan mengerti kepada ayat itu, membacanya saja susah. Itulah makanya Muhammad Kece meninggalkan ajaran itu, karena sangat sulit. Ya, puasa harus 1 bulan untuk ngosongi perut pada waktu siang, pada waktu malam makan. Ketika waktu malam makan tidak ada manis-manis, berantem sama istrinya, berantem sama anaknya. Di mana puasanya? Sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah tiba waktunya kepadamu yaitu berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan mengosongkan perut, tapi puasa itu supaya kamu bertakwa, saudaraku. Diubahlah oleh ahli-ahli tafsir, ahli-ahli fikih, dari ketakwaan itu diubah dengan mengosongkan perut selama 1 bulan. Kenapa? Karena pada waktu itu 1 bulan Muhammad bin Abdullah susah mencari makanan karena sedang perang Badar. Pada waktu perang Badar selama 27 hari kesulitan makan. Maka agar merasakan semuanya, dijadikanlah bulan itu bulan puasa pada bulan Ramadan itu. Tidak makan pada waktu siang, tapi pada waktu malam boleh makan. Dari mana makanan pada waktu malam? Dari mencuri ke kampung-kampung. Makanya kalau
Yang mau dicurinya punya anjing, digonggong itu sama anjing. Dari situlah mulai anjing itu dinajiskan. Gara-gara tidak bisa mencuri makanan. Begitu. Itulah yang dipikirkan perut dan di bawah perut. Inilah alasan kenapa setiap hari raya Idul Fitri suka disertai dengan petasan-petasan, karena melambangkan ketika perang Badar dengan suara senjata yang keluar dari sarangnya, yang keluar dari senjata itu, suara letusan bom, suara letusan senjata pistol dan lain sebagainya yang keluar dari sarangnya, yang keluar dari senjata itu, suara letusan bom, suara letusan senjata pistol dan lain sebagainya. Itulah yang digambarkan pada bulan Ramadan itu. Idul Fitri itu suka adanya petasan. Begitu ceritanya, saudara. Orang Indonesia yang tidak tahu ceritanya memeriahkan Idul Fitri saja dengan menjual petasan-petasan. Makanya ketika ada yang menjual petasan, kebakaran, banyak korban. Itu diperingatkan oleh Tuhan. Jangan membuat petasan pada bulan Idul Fitri. Begitu. Nah, semakin nyata kan Anda bukan murtadin? Semakin nyata. Dan kalaupun Anda adalah pernah mencicipi sebagai seorang Islam, berKTP Islam, ternyata Anda memang tidak terpelajar dari segi keilmuan Islam. Kelihatan, sangat nyata. Saban hari Anda semakin menampakkan siapa Anda sebenarnya. Anda keluar dari Islam menurut pengakuan Anda, karena ajaran Islam itu susah, sulit. Jangankan menjabarkan, membacanya aja susah menurut Anda. Berarti udah kelihatan Anda itu Islam level apa ketika Anda Islam kemudian Anda murtad. Udah ketahuan kan? Anda sendiri yang sudah membuka aib Anda sendiri. Anda ingin menipu Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa membalas tipu daya sang penipu. Kelihatan nyata kan? Anda ingin membodohi umat, Anda ingin membodohi jemaat dengan mengatakan Anda adalah muhtadin yang bisa Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan itu yang membuat saya murtad, karena Al-Quran itu sangat susah. Nah kelihatan Anda secara langsung membuka aib Anda sendiri. Jadi begini, Meme Kece, Al-Quran itu susah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Paham kata kalam? Kalam itu bahasa Arab, berasal dari kata kalimah. Artinya adalah perkataan. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Siapa Allah? Sang pencipta. Berarti ketika kita berbicara mengenai sang pencipta, berarti kita berbicara tentang Khalik. Sesuatu yang jauh tidak bisa terukur level tingginya dibandingkan kita yang hanya ciptaan. Ibarat meja, mencoba ingin berbicara tentang siapa si tukang kayu, itu mustahil kita bisa menjabarkan secara detail. Nah, ketika Anda ingin memahami perkataan sang pencipta, Anda tidak bisa memahaminya seperti Anda memahami perkataan manusia. Yang namanya pencipta, apapun itu berbeda dengan ciptaan. Anda ingin menunjukkan bahwa kalamullah, firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Anda ingin menerimanya, Anda ingin merubahnya menjadi sebuah tulisan-tulisan yang mudah dipahami, layaknya kitabmu yang hanya terjemahan, direvisi dan direvisi sesuai dengan selera umatnya. Tidak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan itu aja kamu nggak bisa. Itu bahasa manusia, apalagi kalamullah. Jadi untuk membahasnya, untuk mengetahuinya, kudu wajib memiliki disiplin ilmu. Ya, Al-Quran menggelitik umat dengan menggunakan
analisa akal. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, you bertakwa apa kagak? You baca Quran aja gak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, apa yang kamu baca tadi itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ketika kau menunjukkan kata-kata itu antara tasdid, fathah, nun mati, tanwin, kasrah, kamu nggak bisa bedakan, dan kamu okots kalau orang sini bilang. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu membaca dalil itu tidak menunjukkan Anda adalah murtadin tahun 2014, kagak. Umur Anda sekarang di atas 50 tahun. 14 tahun yang lalu, 2014 berarti 6 tahun yang lalu, Anda sudah berumur 30-an tahun ke atas. Baca ayat yang begitu santer, yang anak TK aja tahu dalam Islam, gitu cara Anda membacanya. Sudah nyata Anda bukan murtadin. Nyata Anda bukan murtadin. Anda adalah kufur dari sejak lahir, namun mungkin pernah mencicipi sedikit pelajaran Quran. Itu satu hal yang perlu kamu pahami. Kenapa kalamullah itu susah untuk dipelajari? Karena yang mempelajarinya hanya orang-orang yang bersih, baik akal maupun hatinya. Orang pemakan babi, pelahap dosa-dosa, orang yang tidak pernah menghambakan diri kepada Allah, apalagi yang murtad, itu tidak akan pernah mungkin mencapai titik di mana level kebenaran Al-Quran itu bisa dipahami. Sama seperti Saiful Abraham, tapi ilmunya dia masih jauh di atas kamu. Saiful Abraham sampai hari ini, boleh sampaikan suara saya ini ke dia. Saifuddin Abraham sampai hari ini itu selalu menghindar dari Zulkifli dari sejak zaman FB. Tanya sama dia. Sampai hari ini, boleh sampaikan suara saya ini ke dia. Saifuddin Abraham sampai hari ini itu selalu menghindar dari Zulkifli dari sejak zaman FB. Tanya sama dia. Apalagi macam kamu wajar. Nah, ketika Anda mendudukkan Al-Quran sebagai hal yang sangat sulit untuk dipelajari sehingga Anda murtad, kamu jangan lupa, kamu ditampar sama Yesus. Kalau Anda mengimani gospel itu adalah perkataan Yesus, ditampar habis-habisan sama Yesus kau. Apa hal? Matius 19 ayat 24. Yesus mengatakan, sekali lagi aku katakan, aku menyatakan kepadamu bahwa lebih mudah seekor onta melewati atau masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara you mengaku murtadin karena fulus. Kayak mana lu mau masuk surga? Yesus yang kau Tuhankan aja mengaku lebih susah onta masuk ke dalam lubang jarum. Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya yang murtad karena cari kehidupan ekonomi duniawi. Yesus yang mengaku, Yesus yang mengajarkan itu. Dan kalau kau imani kitab kamu itu adalah firman Tuhan, you ditampar habis sama Yesus. You murtad karena ekonomi kan? Itu pasti. Aku mengatakan kepadamu, kata Yesus, lebih mudah bagi seekor onta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, kamu bangga dengan menggunakan kopiah, dengan menggunakan baju koko, dengan mengaku haji, udah pernah ke Mekah, pernah lihat Ka'bah, Anda menjelek-jelekkan Islam, Anda bangga. Karena sekarang Anda cuma modal ngomong, Anda sudah bisa makan, enggak kayak waktu Islam. Di Islam, sehebat-hebatnya mu'alaf tidak akan pernah bisa menjadi imam. Coba tanya para mu'alaf itu, ada nggak di antara mereka yang menjadi imam masjid besar? Ada? Nggak ada. Kenapa? Mereka mendudukkan diri mereka kepada orang-orang yang fakir ilmu.
Mereka merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan umat Islam yang Islam dari lahir. Kenapa? Sepaham-pahamnya dia Al-Quran, mereka terkendala tentang qiraat, terkendala tentang tilawah. Jadi tidak mungkin dia orang jadi mu'alaf itu mencari-cari kekayaan sehingga dia mu'alaf. Nggak mungkin. Jadi imam aja kagak bisa. Lo jadi imam mau diapain? Di situ orang nggak ada ekonomi, nggak ada digaji. Nah, kalau murtadin itu hari ini murtad, besok udah tenar dia. Bisa-bisa mengganti kedudukan seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Murtadin seluruh menggeser semua posisi pendeta. Mereka yang kemudian berbohong dengan mulut yang berbusa-busa menyatakan sesuatu tentang Islam dengan tidak benar. Sama seperti Anda. Nah, jadi kalau Anda mengaku murtadin, Anda ditampar sama Yesus. Kenapa? Kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Sementara Kristen itu identik dengan orang kaya. Kristen itu identik dengan orang-orang yang wow. Tapi Yesus nyata mengatakan di dalam Matius 19 ayat 24, lebih mudah bagi onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta masuk ke dalam lubang jarum mustahil, apalagi orang kaya. Nah, sekarang siapa yang kaya, yang selalu bangga-banggakan Kristen itu adalah orang kaya raya, Kristen itu menguasai perekonomian, Kristen itu menguasai. Oke, silakan Anda dengan kekayaan Anda, tetapi ditampar habis sama Yesus. Makanya susah. Umat Islam itu belajar abatasa butuh tahun. Belum juga dia hafal Quran berapa juz, mati, tinggal masuk surga dia. Kenapa? Kehidupannya miskin, karena hari-harinya disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Apa itu? Kalamullah. Kalau Anda tidak, udah, kamu lakukan apa saja. Kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kita dibebaskan dari hukum penghambaan. Nikmati sesuka hati, mati masuk surga. Itu di dalam iman Anda. Tapi apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Karena itulah saya katakan, Anda bukan murtadin. Anda bukan murtadin. Kalaupun Anda adalah murtadin, sekali lagi saya katakan, kalaupun Anda adalah murtadin, Anda adalah murtad karena ekonomi, bukan karena menemukan titik celah di dalam Al-Quran. Bayangkan aja pernyataan Anda sendiri kan tadi. Saya keluar dari Islam, meninggalkan ini karena susah. Membaca aja susah. Itu kan? Udah nyata kan Anda katakan. Kemudian Anda mencoba membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi mat-matnya salah, tajwidmu salah, tanwinnya salah. Ya, menyebabkan kamu semakin hari semakin ketahuan kamu itu bukan murtadin. Tapi memang ya mungkin TKI lah, ya. Pernah di Arab sana menjadi TKI kali kamu itu.